Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema bersahabatlah dengan dunia akan menjadikanmu musuhnya Allah. Teks saya ambil di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 4. Dengan judul perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya adalah musuhnya Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa yang dikatakan roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah bahwa kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu diganti dengan ratap dan sukacitamu menjadi duka cita. Tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jadi dari sini kita dapat belajar bahwa persahabatan dengan dunia akan menjadikan kamu musuhnya Allah. Poin pentingnya di ayat yang keempat. Inti dari pembahasan ini adalah di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Saya bacakan kembali. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia akan menjadikan kamu musuhnya Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia akan menjadikan dirinya sendiri adalah musuhnya Allah. Dari sini kita dapat belajar bahwa kita jangan pernah sekali-sekali menjadi sahabat akan dunia ini. Karena apa? Dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin gelap dan semakin rusak. Jadi percayalah saudara bahwa persahabatan akan dunia akan menjadikan dirimu dan juga diriku, kalau mencintai dunia ini, akan menjadikannya musuhnya Allah. Jadi kita harus mempunyai rasa keintiman yang sangat-sangat intim kepada Tuhan. Kita hanya ingin memiliki Tuhan saja dalam kehidupan kita, sebagai sumber kehidupan kita. Maka dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Jadi kalau dikatakan
Orang-orang yang tidak setia dalam mengikuti Tuhan itu akan menjadikan dia adalah musuhnya dunia, musuhnya musuhnya Allah, dan menjadi sahabat dunia. Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia akan menganggap dirinya sendiri adalah musuhnya Allah. Oke, dari sinilah kita mengetahui bahwa jauhkan pikiran-pikiran kita dari yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat. Berpikirlah positif, sebab dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Saya bacakan Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saudara, janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dari sini kita dapat belajar bahwa janganlah kamu jadi serupa akan dunia. Mindset Anda dan saya, perspektif kita semua harus dirubah. Karena berubahlah akan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ini yang Tuhan mau, sehingga kita menjadi sahabat Allah dan bukan menjadi sahabat dunia, melainkan sahabat Allah yang sejati. Sebab kalau kita menjadi sahabat Allah, kekasihnya Tuhan, kita mengerti betul apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga apa? Pola pikir kita itu tidak semena-mena untuk dunia saja, tetapi buanglah semua tentang pikiran dunia. Fokuslah kepada pikiran dan mengenakan pikiran-pikiran Kristus. Sebab kalau menggunakan pikiran-pikiran Kristus, mata kita, seluruh tubuh kita akan tertuju, berpusat sebagai sentral hidup kita adalah Tuhan Yesus saja. Sebab makanya dunia ini semakin jahat. Makanya dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 4 tadi itu, bersahabatlah dengan dunia akan menjadikan kamu musuhnya Allah. Kalau kamu tidak ingin dijadikan Allah sebagai musuh, maka rajinlah untuk bersaat teduh, membaca firman Tuhan, dan selalu mengucap syukur dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dari sinilah kita dapat belajar bahwa hidup ini singkat. Jadi ubahlah perspektif kita, mindset kita, apapun dalam kehidupan kita dirubah ke hal yang positif, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Sebab di dalam Injil Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan, masa hidup kami hanya 70-80 tahun. Dan jika kami kuat itu 80 tahun. Semuanya itu sia-sia dan nyawa kami lenyap. Jadi dari sini kita dapat belajar bahwa selama kita hidup dalam dunia ini yang singkat ini, kita harus belajar bahwa kita tidak boleh mencintai dunia, hanya berfokus kepada Kristus saja, mengerjakan tujuan Allah, destiny Tuhan, tujuan Tuhan, rencananya Tuhan, plannya Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Tuhan memberikan visi misinya kepada kita supaya apa? Sesuai, selaras dengan pikiran perasaannya Tuhan, sehingga apa? Hidup kita selama di bumi ini berkenan di hadapan Tuhan.
Oke, demikian saudara. Terima kasih. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.